teman-teman, aku bisa share video lagi. Qadarullah, semingguan ini tuh aku dan keluarga lagi dikasih nikmat sakit. Jadi benar-benar fokus untuk jaga anak dulu, dan akunya juga lagi kurang enak badan. Jadi kalau misalnya suara aku kurang jelas, mohon dimaklumin ya. Untuk teman-teman juga tetap dijaga kesehatannya ya, vitaminnya jangan lupa diminum, karena akhir-akhir ini cuacanya tuh lagi nggak enak banget, jadi gampang banget buat demam dan batuk pilek gitu. Semoga aja kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan dilindungi dimanapun kita berada, amin. Seperti yang teman-teman lihat di judul, di video kali ini aku pengen share tentang alokasi gaji 2 juta. Sebelumnya aku juga mau disclaimer dulu kalau di dalam video ini aku tuh bukannya ahli pakar keuangan ataupun budgeting. Di sini aku hanya share aja apa yang aku terapkan di keuangan rumah tangga aku ya. Karena beberapa waktu lalu ada yang DM aku di Instagram, tapi bunda ini tuh nggak mau di post namanya, dia tuh minta di privasi juga. Nanti untuk chatnya insya Allah akan aku taruh aja di layar ya. Nah, bunda ini itu minta tolong untuk dibuatkan alokasi gaji 2 juta. Jadi bunda ini tinggal di Bogor, pasutri baru, dengan penghasilan dari suami aja sebesar 2 juta per bulan, masih ngontrak, dan alhamdulillah sedang hamil juga. Jadi bunda ini cerita pengen banget punya tabungan untuk biaya persalinan walaupun sudah memiliki BPJS, dan berharap bisa menabung juga untuk membeli perlengkapan babynya nanti. Di sini juga udah aku tanyakan untuk beberapa cash flow yang sudah pasti di tiap bulannya apa aja. Jadi di sini aku hanya membantu bagaimana bisa menabung dari sisa anggaran gaji 2 juta. Seperti yang tadi aku sebutkan di awal, untuk kondisi keluarga bunda tersebut ini adalah pasangan suami istri baru, sedang hamil dan tinggal di Bogor, rumahnya itu masih ngontrak. Kebetulan karena penghasilannya hanya dari pak suami aja, alhamdulillah, jadi bunda ini cerita kalau mertua dan orang tuanya itu sangat mengerti dalam keadaan kondisi keluarga bunda ini sekarang ya, yang sedang hamil dan penghasilannya juga tidak begitu besar karena masih banyak yang harus ditabung untuk biaya persalinan nanti. Jadi bunda ini tidak minta dimasukkan untuk alokasi uang untuk orang tua ya. Untuk metodenya sendiri di sini aku samakan dengan cara aku melakukan budgeting di rumah untuk keuangan aku, keluargaku pribadi. Jadi dengan metode mencatat aja dan bukan menggunakan persentase ya teman-teman. Semoga aja budgeting yang aku buat ini bisa diterima oleh beliau, dan mungkin teman-teman yang mempunyai gaji yang sama juga sebesar 2 juta rupiah bisa diikutin caranya ya. Di sini juga aku mau bagi dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada saving. Poin pertama di kategori saving itu ada tabungan yang nantinya ini akan digunakan untuk pegangan saat persalinan nanti ya. Di sini aku anggarkan sebesar Rp300.000. Jadi walaupun beliau ini sudah menggunakan BPJS, tapi di sini untuk jaga-jaga aja ya. Poin yang kedua di sini aku buatkan untuk dana darurat, karena menurut aku dana darurat itu penting banget ya untuk menghindari kita kalau lagi over budget di akhir bulan. Jadi kita tuh nggak usah repot-repot cari pinjaman uang karena kita udah punya dana darurat tersendiri ya teman-teman. Poin yang ketiga di sini ada untuk perlengkapan baby sebesar Rp50.000. Jadi untuk dana darurat yang tadi juga aku anggarkan sebesar Rp50.000 ya. Selanjutnya poin yang terakhir itu ada sedekah. Jadi untuk bersedekah ini kita nggak perlu nunggu penghasilan kita itu besar ya teman-teman. Berapapun penghasilan kita pasti bisa insya Allah untuk bersedekah. Nah, untuk sedekah ini juga aku anggarkan sebesar Rp50.000. Untuk sedekah ini aku masukkan ke dalam kategori saving karena sama aja ini adalah tabungan kita untuk di akhirat nanti ya teman-teman. Lanjut lagi ke kategori yang kedua, yaitu ada living. Jadi untuk living ini ada beberapa poin yang memang anggarannya itu sudah diberikan dari beliau ya, yang nggak bisa dirubah lagi. Dan yang pertama di sini itu ada uang kontrakan sebesar Rp300.000, itu nggak akan berubah
Karena di sini beliau bercerita kalau suaminya itu bekerja tidak jauh lokasinya dari rumah kontrakan. Jadi di sini aku buatkan anggaran untuk pegangan suami itu sebesar Rp150.000 aja untuk biaya bensin. Dan untuk makan sehari-harinya itu katanya sudah dibekalkan oleh istrinya ya. Selanjutnya untuk listrik di sini beliau sudah bilang dalam sebulan itu menggunakan token sebesar Rp100.000, dan untuk biaya BPJS juga itu sudah pasti dalam sebulannya itu. Untuk 2 orang sebesar Rp75.000 karena kelas 3, dan itu sudah termasuk dengan biaya admin ya. Selanjutnya di kategori living ini karena aku bagi 2, yang tadi itu yang sudah aku sebutkan adalah biaya tetap, dan selanjutnya di sini akan aku buatkan juga biaya yang tidak tetap yang nominalnya tersebut bisa berubah sewaktu-waktu ya. Yang pertama ada belanja bulanan. Di sini aku buatkan anggarannya sebesar Rp220.000, dan selanjutnya untuk belanja mingguan ini sudah sesuai dengan budget yang beliau sebutkan, yaitu sebesar Rp300.000. Jadi dibagi dalam 4 minggu, 1 minggunya itu sebesar Rp75.000 ya, karena untuk makan 2 orang dewasa saja. Selanjutnya juga ada gas dan galon. Di sini aku buatkan anggaran sebesar Rp100.000. Di sini juga aku buatkan snack. Karena beliau juga sedang hamil, aku yakin banget kalau orang hamil itu pasti ada ngidam-ngidamnya. Di sini aku buatkan anggaran untuk snack itu sebesar Rp100.000, dan ibu hamil itu penting banget makan buah-buahan. Jadi di sini aku buatkan untuk anggaran buah-buahan sebesar Rp100.000. Yang terakhir itu aku buatkan juga untuk dana lain-lain sebesar Rp55.000. Untuk dana lain-lain ini di sini aku buatkan untuk antisipasi aja kalau misalnya ada di kategori biaya tidak tetap itu ada kebocoran ataupun yang over budget. Jadi dana lain-lain ini itu fungsinya untuk menutupi over budget di poin yang lainnya ya. Setelah itu di sini aku jumlahkan dulu untuk total di saving itu ada Rp500.000, dan untuk di living di sini akan aku hitung dulu menggunakan kalkulator ya. Sebenarnya membuat alokasi 2 juta ini challenge juga sih untuk diri aku sendiri, karena kenapa? Aku nggak ada di posisi tersebut, dan semoga aja video yang aku buat ini bisa bermanfaat ya untuk beliau dan teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyain bisa komen aja di bawah atau bisa DM aku di Instagram. Oke, di sini aku balik lagi dulu ke videonya. Jadi setelah aku totalkan dalam kategori saving di biaya tetap dan tidak tetap, totalnya itu ada sebesar Rp1.500.000. Dimana yang kalau kita jumlahkan dari income sebesar Rp2 juta, kita kurangkan dengan living sebesar Rp1.500.000, dan dikurangkan kembali dari saving yaitu sebesar Rp500.000. Di sini total itu sisanya 0 ya teman-teman. Di sini memang sudah habis tak tersisa, tapi nggak masalah karena kita di awal gajian kita sudah menyisihkan untuk saving terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak perlu takut kalau di akhir bulan itu uang kita tuh tanpa sisa ya, karena semuanya sudah kita alokasikan ke posnya masing-masing. Di sini juga aku sekalian mau memberikan tips untuk beliau ataupun untuk teman-teman semua di sini. Menurut aku memisahkan uang ke dalam dompet disiplin ini tuh ngefek banget untuk mengelola keuangan kita per bulannya. Kenapa? Karena di saat kita menerima gaji pasti kita tuh selalu ngerasa kita tuh orang kaya ya teman-teman. Karena kita ngerasa di awal bulan tuh kita punya uang yang banyak, padahal di uang tersebut itu sudah ada kewajiban yang harus kita bayarkan ke posnya masing-masing ya teman-teman. Jadi pentingnya kita menggunakan dompet disiplin ini yaitu salah satunya mencegah kita sih untuk membelikan sesuatu yang sebenarnya itu nggak penting, mengurangi sifat hedon kita di awal bulan yang merasa kaya setiap terima uang gajian. Jangan lupa juga untuk menabung sesuai dengan kemampuan kita. Jangan melihat tabungan orang lain itu lebih besar, tapi kita juga harus mengukur kemampuan kita ya teman-teman. Jangan sampai karena ingin memiliki tabungan yang banyak, kita mengurangi kebutuhan pokok kita di setiap bulannya. Itu pasti ujung-ujungnya uang tabungan kita juga akan habis terpakai ya teman-teman, karena aku udah ngalamin sendiri.
Segini aja video aku kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ambil yang baiknya, yang jeleknya jangan ditiru ya teman-teman. Wassalamualaikum, bye.